Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Willy Layuk Pertama, bisa dipanggil Willy, dengan NIM G0024211 dari kelompok A10, angkatan 2024, Prodi Pendidikan Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas inhal saya di blok 2.3 Laboratorium Anatomi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat ke tugasnya. Jadi untuk tugas inhal saya ini pertama yaitu jelaskan anatomi medula spinal ini secara lengkap. Nah, di mana saya akan menjelaskannya dari beberapa bagian ini ya, yaitu embriologi, struktur eksterna, struktur interna, flexus dan tractus, dan juga vaskularisasi dari medula spinalis itu sendiri. Di sini saya akan menyediakan gambar dan saya akan menjelaskannya satu persatu mulai dari embriologinya terlebih dahulu. Untuk embriologi dari medula spinalis ini, dia berasal dari tabung saraf atau kita sebut saja neural tube, bagian kaudal, di mana pada hari 21 hingga 28 perkembangan embrio, tabung saraf itu sudah mulai tertutup, yang dimana bagian ventral berkembang menjadi neuron motorik, sedangkan dorsal menjadi neuron sensorik. Nah, proses myelinisasi medula spinalis dimulai pada akhir kehamilan dan terus berlanjut setelah lahir. Adapun juga struktur eksterna dari medula spinalis, yaitu ada banyak sekali ya teman-teman. Bagian luar ini terlihat sebagai tabung panjang putih keabu-abuan yang memiliki ciri-ciri penting, yaitu segmen spinal yang terdapat ada 31 segmen. Yang pertama ada cervical, thoracal, lumbal, sacral, dan juga coccygeal. Dari cervical C1-C8, thoracal T1 sampai T12, lumbal L1 sampai L5, sakral S1 sampai S5, dan coccygeal ada satu. Nah, ada dua penyebaran teman-teman, yaitu yang kita sebut enlargements. Nah, di sini ada cervical enlargement, yaitu C4 hingga T1, yaitu ekstremitas atas. Walaupun lumbosacral enlargement, yaitu ekstremitas L2 sampai S3, ekstremitas bawah. Adapun juga conus medullaris, yaitu ujung runcing bagian bawah dari medula spinalis itu sendiri. Adapun juga cauda equina, jika teman-teman lihat pada gambar, ada cauda equina bagian bawah dari gambar medula spinalis itu merupakan kumpulan akar saraf spinal, jadi dia seperti serabut-serabut, tidak seperti yang di atasnya itu beraturan. Nah, adapun juga filum terminal, yaitu type 6 ke tulang ekor, yang dimana ditutupi oleh meninges, yaitu dura mater, arachnoid, dan juga diameter. Adapun struktur internalnya terbagi menjadi dua, yaitu struktur substansia grisea dan juga substansia alba. Nah, jika teman-teman lihat di gambar bagian kiri, itu teman-teman bisa lihat ada perbedaan ya, bagian putih dan juga agak kegelapan. Nah, untuk bagian putihnya itu disebut substansia alba, sedangkan bagian hitamnya ini yang seperti berbentuk H itu substansia grisea, seperti berwarna abu-abu. Nah, yang kita jelas dulu yang substansia grisea yang berwarna abu-abu ini, itu dia berisi dari badan sel saraf, yang dimana tanduk anterior motorik, tanduk posteriornya berfungsi untuk sensorik, dan tanduk lateralnya itu untuk sistem otonom yang berada di torakal 1 sampai lumbal 2. Untuk substansia alba yang bagian putih itu merupakan serabut milen naik, yaitu sensorik, dan juga turun motorik dalam 3 kolumna. Ada funiculus superior, yaitu untuk berfungsi untuk sensorik halus dan juga proprioceptif. Ada funiculus lateral, yaitu motorik dan sensorik, dan juga funiculus anterior. Nah, ada juga flexus dan juga tractus di medula spinalis ini. Di flexus saraf, jaringan cabang saraf dan dari saraf spinal itu flexus cervicalis, brachialis, lumbalis, dan sacralis. Nah, saya jelaskan dulu yang bagian cervicalis. Untuk cervicalisnya berada di C1 sampai C4. Untuk brachialis ada C5 sampai T1 atau cervical 5 sampai thoracal 1. Untuk lumbalis itu berada di lumbal 1 sampai lumbal 4, sedangkan untuk flexus cervicalis untuk berada di lumbal 5 dan juga sacral 4. Nah, traktus utamanya yaitu motorik, ada traktus corticospinalis seperti yang saya sampaikan di laporan saya.
Adapun sensorik yaitu spinothalamikus dan juga ada pun meniscus medialis dan juga ada koordinasi yaitu spinocerebellaris tractus spinocerebellaris. Nah, untuk vaskularisasinya, minus spinalis disuplai oleh beberapa arteri. Yang pertama, arteri spinas anterior yang menyuplai 2/3 anterior medula. Ada spinalis posterior yang menyuplai sepertiga dari posterior. Adapun juga arteri radicular yang dimana penting untuk segmen thoracolumbar, bagian torak dan lumbar. Sistem vena paralel arteri mengalirkan ke vena vertebralis dan sistem azygos. Nah, adapun juga penawaran cervikal seperti yang digambarkan di kanan, ada intumescentia cervicalis, ada intumesentia lumbalis. Untuk intumescentia cervicalis itu lokasinya berada di C4 sampai T1 yang berfungsi untuk memberi suplai saraf ke ekstremitas atas baik tangan dan juga lengan melalui flexus brachialis. Dan terdapat alasan penabalannya dikarenakan banyaknya neuron motorik yang keluar menuju otot-otot ekstremitas atas, sama seperti di intumescentia lumbalis yang dimana berada di L1 sampai S3 yang fungsi untuk menginervasi bagian bawah atau kaki. Yang sama seperti cervical karena tingginya kebutuhan neuron motorik dan sensorik di area ekstremitas bawah. Ini gambarnya teman-teman, sama seperti yang tadi. Baik, demikianlah laporan saya mengenai inhal saya di blog 2.3 mengenai penjelasan anatomi dari medula spinalis. Kiranya dapat dimengerti, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.